sing bagus rupane yen nangis ndak ilang. Waduh. Udah kali, kita kan mau ngerumpi. Oke. Aku baru ambil makanan tahu tadi. Itu emang kamu latihannya tuh baru latihan tapi udah sebagus gitu ya? Oh, biasalah. Setiap hari latihan selamat kita. datang di Iya. Gizi Ngerumpi. Di sini kita mau ngerumpi asik. Oke. Oke, Mbak Alifah, ini dimana backgroundnya tuh sebagai sinden, betul ya? Ya. Sejak kapan nih Mbak Alifah itu menjadi seorang sinden? Oke, sebenarnya saya itu jadi sinden itu ketika saya mulai pendidikan di SMKI, Sekolah Menengah Kesenian itu. Mulai dari kelas 1 itu memang dari jurusan karawitan sendiri itu udah memang mengharuskan kalau kita itu juga paham mengenai teknik sindenan dan beberapa hal mengenai sindenan gitu. Oke, terus kalau untuk basic nyanyi itu sejak kapan Mbak Alifah tuh sadar kalau punya basic dalam menyanyi? Oke. Kalau basic dalam menyanyi sendiri itu sebenarnya sejak kecil karena memang lingkungan keluarga itu rata-rata memang seniman. Dan dari kecil itu di rumah memang sudah ada kayak latihan gamelan rutinan begitu setiap seminggu sekali itu oleh ibu-ibu bapak-bapak. Jadi memang sudah terbiasa dari kecil untuk olah vokal. Oke, berarti memutuskan untuk melanjutkan ke seni itu karena memang sudah dari keluarga atau memang keinginan Mbak Alifah sendiri? Kalau itu murni keinginan saya pribadi untuk melanjutkan sekolah ke kesenian gitu. Memang didukung dari keluarga. Kalau tadi kan disebutkan di karawitan itu harus paham mengenai teknik-teknik sinden. Emang itu ada apa aja sih Mbak? Kalau teknik sindenan sendiri sebenarnya itu ada low, ada gregel gitu. Itu sebenarnya kalau di musik itu sama seperti vibra. Cuma kalau di karawitan itu menyebutnya low dan gregel. Gregel itu low yang dipercepat. Kemudian dalam penafsiran sindenan sendiri itu juga berbeda. Misal kita menghadapi gending ini, nanti susunan balungannya seperti ini. Nah, itu kita diajari bagaimana teknik cara menafsir sindenannya begitu. Oke, berarti selain bisa menyanyi sinden, Mbak Alifah ini juga bisa bermain alat musik tradisional karawitan. Wow, keren banget sih. Nah, terus Mbak Alifah ini juga sering ikut lomba juga ya, festival. Salah satunya itu Festival Sinden Muda Nasional di tahun 2025 dan meraih juara Harapan 2. Nah, ini gimana Mbak proses latihannya? Terus selama lombanya boleh dong ceritain? Jadi itu kebetulan lombanya itu kan tahun kemarin bulan tahun 2025. Bulan November tanggal 5 itu bertempat di SMK Negeri 8 Surakarta, SMKI Surakarta. Nah, itu memang persiapannya cukup sedikit soalnya rentan waktu dari pengumuman adanya lomba sampai hari H itu memang terhitung cuma sebulan. Wow, cepet banget ya? Iya, itu memang cepat sekali. Terus saya sendiri latihan sama teman-teman karena memang pengerawit yang disediakan itu kan dari panitia, besok nggak bisa bawa sendiri. Jadi memang selama proses itu saya nebak-nebak maksudnya besok gimana gitu. Kalau berangkat ke sana untuk latihan sendiri udah matang, cuma memang karena suasana saat pentas dengan pentas untuk lomba dengan pentas di masyarakat itu memang suasananya beda ya. Lebih deg-degan. Jadi di sana memang saya nervous. Terus di sana pesertanya juga 15 peserta itu dari seluruh Indonesia. Maksudnya tidak dibatasi khusus wilayah DIY atau Jawa Tengah gitu, tidak. Memang dari seluruh Indonesia boleh ikut serta untuk mengikuti lomba. Dan di sana saya mendapat nomor undian 4, itu menurut saya cukup deg-degan sekali karena awal ya termasuknya. Termasuk awal, dan memang di situ penontonnya kebanyakan menghadirkan anak-anak SMK itu. Jadi memang di situ juga sudah paham akan karawitan. Jadi memang yang menilai itu memang bukan dewan juri saja, tetapi juga audiens di situ juga ikut menilai beserta pengerawitnya yang mendukung. Nah, tadi kan Mbak Alifah bilang kalau tim pengerawitnya itu disediakan dari panitia. Emang beda ya Mbak tim pengerawit dari orang baru sama tim pengerawit yang memang biasa kita latihan bareng? Beda, tentu beda. Karena kalau
pengerawit yang sudah terbiasa latihan bersama kita kan sudah paham ini dia nanti akan dibuat berapa ulian, akan berhenti di mana, akan terus di mana, akan suwuk di mana gitu, kita udah terbiasa. Kalau dari pengerawit yang panitia itu kan kita nggak tahu, orangnya pun belum semua saya kenal, jadi memang grogi banget di situ. Terus cara ngatasinya gimana Mbak Alifah saat lomba itu dengan pengerawit baru? Karena memang itu konsepnya lomba ya, jadi Dewan Juri juga menekankan disamakan dengan audio yang sudah diberikan untuk referensi lomba begitu. Jadi saya juga agak tenang, dan di situ saya memang setelah selesai itu selalu mengucapkan terima kasih karena sudah diiringi gitu. Itu bentuk salah satu saya untuk mengatasi grogi tersebut, karena dengan mengucapkan terima kasih itu juga pengamat ya gitu, gitu udah membuat saya nggak grogi sekali sih gitu. Mbak, terus kalau di sinden itu ada nggak sih teknik-teknik yang menurut Mbak Alifah sendiri itu sulit? Itu seperti apa? Ada nggak? Kalau yang sulit, sebenarnya sulitnya itu bagian nafsir sindenan. Jadi itu kan kalau kita disediakan balungan gending, notasi balungan gending, itu sinden itu harus dituntut bisa menafsir itu. Jadi dan itu beragam. Garap itu kreativitas seorang pengerawit untuk mengelola gending tersebut. Jadi memang di situ yang sulit, garap gending itu untuk menafsir sindenannya itu bagaimana enaknya, terus komunikasi dengan instrumen lain seperti gender, rebab itu juga penting, dan itu misal kita nggak bisa garap itu juga rasanya nggak enak gitu. Jadi yang paling sulit untuk belajar sindenan itu tentang memilih cengkok untuk gending tersebut agar menjadikan gending tersebut enak untuk didengar gitu. Kalau saya. Kalau untuk menghafal lagunya? Kalau untuk menghafal lagunya itu saya biasanya mendengarkan rekaman gitu. Sekali 2 kali itu biasanya saya udah bisa hafal. Jadi memang saya lebih ke mendengarkan aja kalau menghafal. Keren banget. Nah, selain ikut lomba sinden, Mbak Alifah ini juga ikut lomba alat musik karawitan. Salah satunya itu menjadi penggender putri terbaik tingkat Kabupaten Gunung Kidul. Itu gender itu alat musik yang gimana sih Mbak bentuknya? Jadi gender itu alat musik itu terdiri dari 14 bilah. 14 bilah logam, perunggu ataupun besi itu juga bisa, ataupun kuningan. Nah, itu di bawahnya ada resonator bunyi berupa bumbungan. Itu yang menjadikan suara gender tersebut menjadi lembut, terus suaranya itu lebih bulat, tidak seperti instrumen yang lain yang dipukul pakai tangan yang pakai tabuh seperti gini gitu. Kalau gender itu nggak bisa dipukul secara keras, itu nggak bisa, soalnya memang karakter dari gender sendiri itu lembut. Lalu gender itu juga mendukung instrumen lain, jadi memang dia fungsinya sebagai pemangku lagu. Wah keren banget nih. Nah tadi kan udah ngobrol tentang sinden, karawitan, nah sekarang aku mau lihat dong perform Mbak Alifah yang pertama. Mau perform apa nih? Mau nyinden kah? Boleh. Boleh. Langsung aja. Apa ini? Apa ya? Jenang Gula mungkin ya, yang boleh. masyarakat udah tahu. Jenang Gula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas, nalikane nandang susah sapa sing ngancani, dek semono aku tetep tresno lan tetep setia ya Kang Mas, dereng nate gawe gelo lan gawe kuciwa.
dengar ini juga. Iya kan, emang itu familiar di kalangan masyarakat. Aku suka banget. Sambil diminum sama dimakan juga ya Mbak ya. Ya Mbak, kalau untuk sendiri-sendiri kan biasanya di acara kayak festival, kayak misalnya nari gitu juga ya biasanya ada sindennya, terus di wayangan juga. Itu ada bedanya nggak sih Mbak kalau nyinden di wayangan sama di misal festival sebuah karya tari gitu? Tentu berbeda, karena kalau festival sendiri kan sudah ada latihan-latihan sebelumnya ya untuk mematangkan perform di hari H. Jadi saya itu melakukan yang hari H itu sesuai dengan latihan-latihan sebelumnya, dan itu pun saya nantinya akan ikut dengan penggarap musik itu sendiri. Jadi memang nggak improv gitu loh maksudnya. Kalau dalam wayangan itu kan sudah biasanya itu kan memakai gending ini, jadi kita udah tahu nantinya mau pakai gending ini, kita bahkan nggak perlu latihan kalau sebelum wayangan itu. Kita bisa saja ikut dalam mana saja, di mana saja, jadi nggak perlu latihan-latihan, langsung gas gitu aja. Berarti kalau untuk lagu di wayangan itu kayak udah ditentukan gitu ya, atau gimana? Ya itu tergantung dalangnya sih sebenarnya, karena ada yang dalangnya itu kayak dikonsep dulu, misal sebelum pementasan itu kangsen dulu lah gitu, kayak nanti kamu mau tampil lagu apa gitu. Kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang di panggung langsung ayo Mbak ini nyanyi lagu ini gitu, spontan ya. Ya kadang juga ada request juga, itu nggak bisa ditebak sebenarnya. Nah Mbak Alifa ini juga sempat ikut kegiatan itu mengikuti Pekan Kesenian Bali di tahun 2024. Nah ini tuh kegiatan yang seperti apa Mbak, dan prosesnya gimana? Itu Pekan Kesenian Bali itu, kalau yang saya tahu ya, itu menampilkan beberapa kesenian bukan cuma dari daerah Bali, tapi juga mengundang kundo kebudayaan dari daerah istimewa Yogyakarta juga, seperti daerah Sleman, daerah Gunung Kidul, Bantul, seperti itu. Ada juga dari instansi seperti Akademi Komunitas Negeri Budaya, AK gitu juga. Nah itu prosesnya kurang lebih 2 bulan kayaknya itu. 2 bulan. Lalu kita ke Bali, performance itu nggak yang terlalu konvensional, karawitan konvensional gitulah. Ada memang sebelum penampilan utama, yang utama itu sebelumnya ada uyon-uyon, tapi itu menurut saya uyon-uyon yang nggak terlalu konvensional juga. Jadi memang disesuaikan dengan konsep itu Pekan Kesenian Bali tersebut. Kalau di Pekan Kesenian Bali ini konsepnya itu lomba atau hanya pementasan Mbak? Kalau itu hanya pementasan, itu nggak ada menang, nggak ada kalah itu. Nah selain itu Mbak Alifa ini juga sempat mengikuti lomba kreativitas garap gending keistimewaan tahun 2024 bersama HMJ Karawitan. Ini gimana Mbak? Ini kreativitas garap gending itu bikin notasi kah atau bikin lagu kah? Enggak, itu memang sudah ada kriteria sendiri dari panitia bahwa gendingnya ini. Nah kita itu kayak mengaransemen gitu aja. Jadi memang semisal ini ada gending A, terus kita menambahi garap, dibikin 3/4 lah, atau garapannya nanti dipecah suara seperti itu. Enggak yang membuat gending sendiri gitu, enggak. Gending itu di bahasa Indonesianya itu apa sih? Gending itu apa ya kalau di bahasa Indonesia? Atau nada? Bukan. Gending itu sebutan untuk bentuk dari sajian karawitan. Jadi misal gending itu bisa bermacam-macam sebenarnya. Itu artinya ada yang memberi pemikiran bahwa gending itu bisa disebut gending lancaran, seperti sluku-sluku batok, lelo-ledong, terus ketawang, pokoknya bubaran. Semua bentuk dari itu semua itu bisa disebut gending, tapi ada juga yang menyebut gending itu diklasifikasikan bahwa ketuk loro itu memang dari karawitan sendiri masih simpang siur, belum ada fixnya gending itu seperti apa gitu. Itu cuma memudahkan kita untuk menyebutkan sesuatu bentuk ladrang gitu tadi, atau itu ketawang. Tadi namanya gending guys. Nah tadi kan udah perform nyinden, nah sekarang mau perform alat apa lagi nih Kak? Mau main alat musik kah? Sambil nyanyi? Boleh. Gitar atau apa? Boleh. Boleh, itu di situ gitarnya. Di sini ya, bantu. Yang hijau ya.
Tapi aku kurang itu sih maksudnya. Oke, berarti Nggak selain jago-jago alat banget. musik tradisional, bisa juga alat musik yang biasa ya. Ini sebenarnya cuma Hobi, oke. aku Nyanyinya mau lagu Jawa atau lagu Indonesia nih? apa ya? Bebas Sebenarnya- aja. Oke. Sebenarnya sama sih tadi Jenang Gulo tadi Kalau mau bisa Jawa, pakai. oke yaudah, tapi diiringi gitar ya. Oke. Gokil, keren banget. Saya lupa sih. Ternyata Agak lagu lupa. Jawa itu bisa kita nikmati versi modernnya ya. Bisa, emang Wow. sekarang udah banyak ya, maksudnya kayak Taruh situ aja nggak apa-apa, Ya. Mbak. sekarang udah banyak kayak Iya. lagu-lagu yang liriknya itu bahasa Jawa tapi main Versi modern. iringannya ya udah pakai Tuh guys, alat jadi kalau mau musik gitu. dengerin lagu Jawa itu nggak harus yang tradisional ya, bisa versi Yeah. modernnya mungkin kita lebih suka gitu ya. Nah, selain itu Mbak Alifah ini pernah ikut program pengembangan wilayah seni, Pewilasen. P3 Oh, Wilson. P3 Wilson, apa Iya. ini? Itu memang program yang dibuat dari kampus untuk semacam kalau di kampus lain mungkin namanya itu apa itu yang itu loh. Tuh, apa tuh? Aku lupa itu. Namanya KKN. Oh, Nah, oke, kalau di oke, kampus oke. lupa. Di kampus lain itu namanya KKN. Oke. Kalau di ISI itu namanya P3 Wilson. Oh. Itu P3 Wilson itu program pengembangan wilayah seni. Nah, itu kalau KKN itu kan 3 bulan gitu ya. Iya. Hampir-hampir 3 bulan itu. Kalau P3 Wilson ini cuma 1 bulan. Wow. Dan itu khusus kita menangani yang berbau dengan kesenian kayak karawitan Oke. atau tari Oke. gitu. Nah, itu kemarin saya P3 Wilson itu cuma di daerah sini, Baciro. Baciro itu 1 bulan. Nah, itu saya melatih anak-anak kecil malahan yang banyak dilatih itu anak-anak kecil. Oke. Anak TK, anak-anak SD. Nah, itu kita membuat suatu pertunjukan. Jadi anak-anak itu nembang sambil joget gitu di situ. Oke, nah dari tadi kan kita udah ngerumpi, udah unjuk bakat juga. Iya. Sekarang aku mau ajak buat main games. Oke. Oke, dan aku ada games. Aduh, ini dia. Aku ada ini. Aku boleh pinjam tangannya Mbak Alifah. Nah, jadi nanti gamesnya itu yang salah itu benar. Aku nanti kasih pertanyaan, jawabannya salah? harus salah. Oke. Tapi harus cepet ya. Misal aku kasih pertanyaan 1 tambah 1 jawabannya Oh, 3. langsung. Nah, tapi nanti kalau jawabannya benar, ini bakal kena hukuman ini. Oke. Tapi harus cepet ya. Ya. Kalau jawabannya pikir pakai gitu nggak bisa. Oke, siap? Siap. Daun warnanya Kuning. bakso dari Tikus. tapi ada nggak sih? Ya nggak tahu. Emang Yaudah. ada. Nggak tahu. Langit warnanya, Ungu. air warnanya, Keruh. ayam makannya. Kucing. Parah banget. Emang ada ayam makan kucing Nggak ya? ada kan? Kan Kalau salah. kucing goreng Nggak ada. nggak ada kan? Oke, Kucing terus goreng. apa lagi ya? 1 tambah 1 3. ini apa sih? Ya kan? Satu sama satu. bisa. Sapi minumnya Air. benar, sapi minumnya air. Salah ya. Oke, kambing Oke. makannya lama. Oke, mungkin bisa gantian. Oke. Kalau ini aku harusnya bisa sih. Iya. Tangan kita ada. 7. Iya benar. Oke.
Apalagi nih? Apalagi ya? Bebas apapun. Apalagi ya? Batu warnanya? Kangkung. Kok kangkung sih? Ya kan salah. Iya, Berarti bener iya, kan ya? Terus apa ya? Apa tuh? Kucing kakinya? 7. Pertanyaannya apa ya? Enggak. Yang kurang cepat yang ngasih pertanyaan. Oke, tadi kan kita udah main games juga. Nah sekarang boleh dong kasih kesan pesannya Mbak Alifah buat teman-teman Gen Z. Oke, jadi buat teman-teman Gen Z ini mungkin apa ini ya kesan pesannya untuk Iya, dari Mbak Alifah buat teman-teman Gen Z. Gen Z di luar sana ya? Iya. Untuk Gen Z di luar sana, jangan pernah putus semangat untuk mengejar apa yang kalian inginkan dan jangan pernah pantang menyerah. Pokoknya jangan pantang menyerah lah intinya. Teruslah bersemangat, gapai apa yang kalian inginkan, tetap menjadi Gen Z yang berbudaya tentunya. Oke. Jangan lupakan budaya kita. Jangan menjadi Gen Z yang dicap buruk lah gitu di sana. Oke. Pokoknya tetap semangat gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Alifah. Terima kasih udah mau ngobrol seru-seru mengenai sinden. Oke. Nah, buat teman-teman Gen Z juga, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Gensing Rumpi pastinya hanya di TVR Yogyakarta. Karena rumpian kita itu bukan rumpi biasa, tapi penuh motivasi. Nah, selain itu, sebelum acara ini ditutup, kita harus bikin TikTok dulu. Oke. Oke, Caranya apa tuh? Depan, yang ini ya. Nanti ikutin aku aja kalau belum hafal. Siap. Aman ya? Oke. Oke, langsung ya. Ya, boleh. Gimana nih? Siapa yang terima apa adanya? Oke. Satu kali lagi karena belum hafal kan ya? Oke. Ya, satu kali lagi. Kau siapa